Tra, Ajak Sangaji. Bende Mataram. Audiobook, novel silat. Cerita, Hapratikto. Bab 122. Tra, Ajak Sangaji. Terus saja ia melompat bangun sambil berseru, "Saudara Sangaji, ilmu malaikat ini kau peroleh dari mana?" Dengan air mata berlinangan, Sidi Mantra membungkuk membuat sembah. Hatinya terharu sampai dadanya terasa menjadi sesak. Semenjak menjadi pemuda tanggung, ia sudah mendengar tentang dahsyatnya jarum berbisa dari Gunung Gilu. Sepanjang pendengarannya belum pernah ada seorang pun yang bisa hidup kembali apabila kena bisa racun berbisa itu, kecuali bisa mendapat ampun dari pembidiknya. Karena itu ucapannya terhadap Sangaji benar-benar tidak berlebih-lebihan. Katanya lagi setelah menyusut air mata. "Saudara, dengan mata kepalaku sendiri aku menyaksikan betapa benar kata-kata pendekar Tunjung Biru. Untuk zaman ini tiada manusia lain lagi yang melebihi kesaktianmu. Sungguh. Demi Tuhan, maka benar-benarlah engkau yang pantas memiliki kalung berlian pusaka kerajaan Banten. Aku sekarang mati pun puas." Setelah berkata demikian ia membungkuk hormat lagi. Lalu berkata kepada Inu Kertapati, "Kertapati, salah tidak apa yang kukatakan ini?" Inu Kertapati mengangguk seraya melirik pedang Sokayana yang tergantung di pinggang Sangaji. Dengan sungguh-sungguh ia menyahut, "Kita berdua ini rasanya pantas menjadi kerbau-kerbau sembelihan. Saudara Sangaji pasti sudah berada di sini semenjak tadi. Tapi kita sama sekali tak mengetahui. Apakah pantas kita mempunyai telinga yang begini enak-enak bercokol di kepala?" Pedang Sokayana berada di tangan saudara Sangaji, samalah halnya seekor kuda perang menemukan majikannya yang tepat. Tak biasa Sangaji menerima pujian yang dirasakan berlebih-lebihan, segera ia berkata mengalihkan pembicaraan. "Paman, siapakah sebenarnya Edo Permanasari? Kemana dia pergi?" Mengingat dia masih sempat menyerang Paman Inu Kertapati sewaktu hendak kabur, pastilah dia bisa berbuat di luar dugaan kita untuk melampiaskan rasa kecewanya. "Ah, iya." Inu Kertapati dan Sidi Mantra menyahut hampir berbareng. Dia seperti iblis. Sebentar datang, sebentar hilang. Kemana perginya hanya setan yang tahu. "Mari, Ajak Sangaji." Dan begitu menjejakkan kaki, tubuhnya musnah dari penglihatan. Inu Kertapati dan Sidi Mantra kagum luar biasa. Setelah saling memandang mereka segera menancap gas. Mereka termasuk golongan pendekar utama, namun demikian tak mampu melihat bayangan Sangaji meski sekelebat pun. Hati mereka bertambah-tambah menjadi kagum. Diam-diam mereka merasa takluk. Terpaksalah mereka membuang rasa kehormatan diri dan berteriak-teriak sekuat-kuatnya. "Saudara Sangaji! Saudara Sangaji!" Lucu kedengarannya. Mereka memanggil Sangaji saudara. Sebaliknya Sangaji memanggilnya paman. Namun mereka tak memperdulikan kejanggalan itu. Rupanya teriakan mereka terdengar oleh Sangaji. Pemuda itu yang sebenarnya tidak berniat memamerkan kemampuannya segera melambatkan larinya. Sebentar kemudian Inu Kertapati dan Sidi Mantra sudah datang menyusulnya. Dan mereka bertiga berlari-larian sepanjang pantai ke jurusan barat. "Luar biasa anak ini," pikir Inu Kertapati. "Selama hidupku baru kali ini aku menyaksikan suatu tenaga ajaib." Masalah napasnya sama sekali tak terdengar mengangsur seolah-olah berjalan menikmati alam fajar hari. Mereka terus berlari-larian sampai hampir mendekati fajar hari. Tiba-tiba mereka melihat sebuah kampung nelayan terbakar hebat. Apinya berkobar-kobar kena ayun angin laut. Anehnya tiada terdengar suara manusia, seakan-akan sebuah kampung tiada berpenghuni. "Paman, nampaknya terjadi sesuatu hal yang tidak beres," kata Sangaji. Iya. Mereka menyahut dengan menjenakkan napas. Mereka bertiga menghampiri kampung dan melihat suatu pemandangan yang mengerikan. Tua muda, laki-laki perempuan, kanak-kanak sampai ke ternak-ternaknya mati bergelimpangan dengan tubuh cerai-berai. Melihat pemandangan ini, Sangaji mengerutkan kedua alisnya. "Perbuatan siapa ini?" Inu Kertapati dan Sidi Mantra segera memeriksa. Mendadak mereka saling berteriak, "Lihat! Lihat!" Sangaji menghampiri suatu kelompok mayat yang merupakan suatu keluarga. Tubuh mereka membengkak dengan warna hitam. Juga seorang bayi berumur 7 bulan. "Bukankah ini akibat bisa jarum siluman betina itu?" teriak Sidi Mantra bergusar.
Sang Haji berdiri tertegun beberapa waktu lamanya. Kedua alisnya tiba-tiba mengkerut hebat. Sekonyong-konyong suatu gelombang suara bagaikan guntur keluar dari mulutnya. Inu Kertapati dan Sidi Mantra bukan orang lemah. Namun seperti kena dorong suatu tenaga dahsyat, mereka terlempar 20 langkah. Suara itu melambung dan mengalun tinggi menyusup udara seperti gerakan seekor naga mulai terbang. Lautan api yang sedang memusnahkan perkampungan disibakan bertebaran. Bumi tergetar dan pohon-pohon yang tumbuh di sepanjang pantai bergoyangan. Dan rumah-rumah nelayan itu akhirnya meluruk berguguran. Selama hidupnya baru untuk yang pertama kali itu, Sang Haji memperlihatkan rasa marahnya. Itu pun sebenarnya tak disengajanya. Yang terasa di dalam dirinya adalah suatu keguncangan hati oleh kesan suatu penglihatan yang menusuk darah ksatrianya. Ia ingin berteriak menggugat terjadinya peristiwa itu. Dan berteriaklah dia. Saling menyusul. Akibatnya hebat. Ilmu saktinya yang tersekam dalam lubuk hatinya bergolak dahsyat. Meluap-luap dan akhirnya meruap tiada terbendung lagi. Belum habis gelombang teriakan yang pertama sudah disusul yang kedua, yang ketiga dan seterusnya. Ia merasakan suatu kelegaan dan berhenti dengan mendadak. Inu Kertapati dan Sidi Mantra tadi tak berkesempatan menutup telinganya. Syukur, mereka bukanlah orang lemah. Ilmu kepandaiannya sebanding dengan pendekar-pendekar undangan Pangeran Bumi Gede. Namun masih saja mereka tak kuasa mempertahankan diri. Setelah terpental 20 langkah mereka jatuh bergulingan. Cepat-cepat mereka duduk bersila mengatur napas. Tak urung tubuhnya menggigil dan wajahnya pucat lesi. Saudara Sang Haji, ini ilmu apa? Seru Sidi Mantra dengan bergetar. Sepanjang hidupnya baru kali itu ia menyaksikan ilmu sakti demikian, hingga mengira Sang Haji adalah penjelmaan Dewa Wisnu. Katanya lagi penuh rasa kagum, suara tantanganmu benar-benar tak ubah jerit 100.000 ekor gajah dengan berbareng. Ia mengira Sang Haji melepaskan teriakan tantangan terhadap Edoh Permanasari. Inu Kertapati yang sudah berhasil menguasai diri, meloncat bangun dan berkata kagum pula, hebat. Sungguh hebat. Dengan suara bergelora demikian seseorang akan bisa menguasai seluruh Nusantara. Karena setiap orang akan mendengarkan tiap titahnya. Saudara Sang Haji, engkaulah manusianya yang benar-benar tepat memimpin kami. Sang Haji tak menyahut seolah-olah tak mendengar suara mereka. Hatinya pepat melihat mayat-mayat tak berdosa bergelimpangan di antara reruntuhan perkampungan. Dengan berdiam diri ia membuat lubang besar. Kemudian mengumpulkan mayat-mayat itu dan menguburnya dengan penuh hormat. Sudah barang tentu Inu Kertapati dan Sidi Mantra tak mau ketinggalan. Walaupun mereka bukan manusia-manusia penjilat, tapi mereka bekerja seperti berebutan oleh rasa bangga dan berbesar hati. Ini disebabkan karena mereka merasa takluk dan kagum luar biasa terhadap Sang Haji. Tidak mengherankan bahwa pekerjaan mengubur mayat-mayat itu rampung berbareng dengan tibanya pagi hari. Mereka balik memasuki kota Jakarta dengan berjalan. Setelah lama berdiam diri, akhirnya Inu Kertapati membuka mulut. Sekarang pastilah saudara mengetahui alasan-alasan kami datang membawa barang hantaran. Tetapi legakan hatimu bahwa tiada maksud kami menyuap dirimu. Hal itu terbersit dari suatu ketulusan hati nurani seluruh rakyat Jawa Barat. Begini. Ia berhenti mengesankan. Sejenak kemudian meneruskan, semenjak Sultan tua mengawini janda Fatimah, bekas istrinya seorang letnan kompeni, timbullah rasa tidak puas di kalangan rakyat Banten. Rasa tidak puas ini bertambah hari bertambah meluas sampai meruap di luar batas kerajaan, tatkala Ratu Fatimah menggulingkan tahta kerajaan Sultan tua. Barangkali engkau pernah mendengar pula tentang sepak terjang Ratu Fatimah yang berada di luar batas kesopanan. Sang Haji mendengar sejarah Ratu Fatimah hanya selintasan tatkala mengintip pembicaraan pendekar Toha dan Kosim di dekat Unggun Batura Babatapa. Hanya saja ia sangsi akan kebenarannya. Karena itu ia tak menyahut. Sebaiknya bagi rakyat Jawa Barat tidaklah asing. Maka oleh diamnya Sang Haji, Inu Kertapati menganggapnya sudah mengerti. Segera ia berkata melompat, Ratu Bagus Boang mempersatukan segenap pendekar dari seluruh penjuru. Tetapi Ratu Fatimah ternyata siluman cerdik. Ia meminta bantuan kompeni serta mengerahkan sekalian muridnya. Muridnya ditebarkan ke dalam tubuh Laskar Pejuang Rakyat Banten untuk ditugaskan menggempur dari dalam. Sedangkan kompeni menggencet dari luar.
Betapa hebat sepak terjang murid-murid Ratu Fatimah bisa dilihat dan diukur dari sepak terjang serta ketangkasan Edoh Permanasari. Padahal dia termasuk golongan murid termuda. Selain itu, Ratu Fatimah memecah pula golongan pendekar. Ia menguasai pendekar-pendekar yang hidup di sekitar Serang sampai Teluk Pelabuhan Ratu. Dari daerah sekitar Cibinong sampai Majalengka. Dan dari daerah sekitar Sukabumi sampai Cibatu. Itulah hampir seluruh Jawa Barat, bisa dibayangkan betapa sempit daerah gerak pasukan Ratu Bagus Boang. Melihat kenyataan ini Ratu Bagus Boang berduka. Kemudian beliau mencoba mendekati pendekar sakti murid Resi Buddha Wisnu. Tapi gagal. Siapa? Sangaji terkejut sewaktu mendengar disebutnya nama Resi Buddha Wisnu. Dialah pendekar sakti Watu Gunung. Mengapa? Apakah saudara Sangaji kenal tokoh sakti itu? Sangaji berbimbang-bimbang sejenak, lalu mengangguk. Memang ia kenal tokoh sakti itu. Dialah yang datang bersama-sama Warok Kudawaningpati, Adipati Pesantenan dan Lumbung Amisena dari Jawa Timur di Padepokan Gunung Damar. Dia pernah mengadu kekuatan dengan Gagak Handaka dan Ranggajaya. Kemudian dalam keadaan luka akibat adu tenaga, merasakan bogem mentah Sangaji di sebelah selatan Magelang. Mengingat kedatangannya di Gunung Damar bertalian dengan peristiwa pusaka sakti Bende Mataram dan Kiai Tunggul Manik, Sangaji mengernyitkan dahi. Betapa sederhana hatinya, timbullah suatu dugaan dalam benaknya. Dia menolak ajaran Ratu Bagus Boang. Kemudian memerlukan datang ke Gunung Damar dengan saudara-saudara seperguruannya untuk mencoba merebut pusaka Bende Mataram. Apakah dia mempunyai cita-cita sendiri untuk mempersatukan segenap pendekar Jawa Barat? Untuk tujuan tertentu? Jangan-jangan dia seperti Pangeran Bumi Gede yang bercita-cita merebut tahta kerajaan. Tiba-tiba terdengar suara Inu Kertapati berkata lagi, "Bagus. Jika engkau sudah mengenal tokoh itu, setidak-tidaknya akan mengurangi kesukaran kami di kemudian hari. Sebab pada waktu ini, dialah musuh kami yang utama." Gerak-geriknya sukar diduga. Berapa banyak korban rakyat kita yang mati di tangannya, tak terhitung lagi. Belum lagi bisa dan racun yang ditebarkan Ratu Fatimah. Belum lagi yang tewas berguguran menghadapi laras senapan kompeni. Ia berhenti sejenak. Meneruskan dengan suara rendah, selagi pihak kami terancam malapetaka, Ratu Bagus Boang dikabarkan musnah tiada jejak. Berita ini benar-benar mengejutkan hati segenap orang gagah. Seperti sebuah perahu layar kehilangan tiang agung, kami berjuang tanpa tenaga dorong. Dan perjuangan macam begini berarti menambah jumlah korban. Karena itu harapan kami kini hanya kepadamu. Ya hanya kepadamu, Sidi Mantra menguatkan. Kau mempunyai ilmu sakti tak ubah malaikat, masakan akan membiarkan kami menjadi bangkai-bangkai anjing. Semenjak tadi Sidi Mantra membungkam mulut. Tapi sekali berbicara kata-katanya tajam. Itulah yang membuat Edoh Permanasari menjadi kalap. Saudara Sangaji, katanya lagi. Biarpun umurku sudah melampaui setengah abad dan engkau pantas menjadi cucuku tapi aku akan memanggilmu saudara. Peduli apa? Malahan sebentar lagi aku akan bisa memanggilmu Gusti Aji. Engkau tadi kusembah, karena engkau penolong jiwaku. Sekarang patutlah aku bersembah, karena engkau akan menjadi junjunganku. Setelah berkata demikian, benar-benar membuat sembah. Keruan saja Sangaji mengelak dengan tersipu-sipu. Inu Kertapati rupanya mempunyai penglihatan tajam. Semenjak tadi ia mengamat-amati pribadi Sangaji. Melihat kesederhanaan dan kemuliaan hatinya, segera ia menyetujui perbuatan rekannya. Terus saja ia bersimpuh menghadap Sangaji dan membungkuk serendah tanah. Berkata, "Kami datang membawa barang hantaran rakyat kepadamu dengan dalih memohon pertolonganmu untuk membebaskan Ki Tunjung Biru semata. Itulah tidak benar seluruhnya. Sebab di samping itu, kami atas nama rakyat Kerajaan Banten memohon padamu agar membebaskan seluruh rakyat Jawa Barat dari penindasan kompeni dan tindak sewenang-wenang sisa-sisa pengaruh Ratu Fatimah. Sekiranya engkau tidak mau mengabulkan hal ini, biarlah aku mati kering di sini serata tanah." Setelah berkata begitu, menelungkup mencium tanah. Melihat perbuatan Inu Kertapati, mula-mula Sidi Mantra heran. Dasar ia percaya kepada kecerdasan kawannya, ia merasa perlu menambahi kata-katanya yang tajam. Katanya, Kamarudin sudah mengorbankan keluarganya semata-mata menunaikan tugas rakyat yang dipikulkan di atas pundaknya. Masakan aku tak rela pula mengorbankan selembar jiwaku. Saudara Sangaji,
Biarlah aku membungkuk begini sampai tulang belakangku habis digerogoti anjing, menunggu kata-kata keputusanmu. Mendengar kata-kata dan perbuatan mereka, hati Sang Haji yang sederhana menjadi bingung. Bergaul dengan para pendekar semacam mereka, bagi Sang Haji bukan asing lagi. Ki Tunjung Biru dan Ki Hajar Karangpandan, berkelahi mati-matian 5 hari 5 malam semata-mata perkara pantat. Kemudian mengadu betah-betahan tidak kawin. Dan Inu Kertapati serta Sidi Mantra adalah rekan Ki Tunjung Biru. Bukan mustahil mereka akan membuktikan ucapannya benar-benar. Ini disebabkan selain sepak terjang golongan pendekar semacam mereka sangat aneh, juga mereka bekerja bukan untuk kepentingannya sendiri. Sang Haji sadar bahwa di belakang punggung mereka tergelar suatu gelanggang perjuangan rakyat yang sedang mengadu hidup dan matinya. Mau tak mau Sang Haji menghela napas panjang. Teringat kepada percakapan Inu Kertapati dan Edoh Permanasari, ia jadi perasa. Mereka sesungguhnya datang dengan barang mustika rakyat Jawa Barat oleh petunjuk Ki Tunjung Biru. Dan Ki Tunjung Biru mempunyai saham sangat besar dalam dirinya. Itulah getah sakti pohon Dewadaru. Tidak hanya itu. Pendekar Banten itu tak segan-segan pula mengadu nyawa mulai dari Cibinong, Pekalongan Kubangan Batu dan Padepokan Gunung Damar tanpa pamrih. Dan sekarang oleh petunjuk mereka datang padanya dan rela pula bersimpuh serta menyembah seperti budak-budak tiada guna. Masakan sampai hati hendak mengecewakan harapan orang tua itu? Tetapi bagaimana dengan persoalannya sendiri? Di hadapannya terbentang masalah Sony De Hoop dan Titisari yang meramalkan sesuatu malapetaka terkutuk. Dan menerima persembahan rakyat Jawa Barat, bukanlah berarti melibatkan diri dalam persoalan baru yang maha besar. Dalam sekejap saja otak Sang Haji sudah dirumun suatu persoalan baru yang tidak gampang-gampang diputuskan secara serampangan saja. Ia sekarang mengeluh dalam hati. Dalam kebimbangan dan kebingungannya mendadak tangannya menyentuh hulu pedang Sokayana. Ia terkesiap. Pedang ini pun mempunyai kesaktian semacam kesaktian Kiai Tunggul Manik dan Bende Mataram. Dan teringat kedua pusaka warisan itu, teringat pulalah dia kepada sumpahnya di Benteng Batu setelah selesai menekuni rahasia guratan keris Tunggul Manik. Bukankah dia berjanji hendak mengamalkan ilmu sakti tiada tara itu untuk kebajikan sesama hidup? Tak disadari pula ia seperti mendengar suara gurunya Jaga Saradenta kala dia hendak kembali ke Jakarta. Ah, anak tolol. Karena itu engkau harus belajar mempunyai keputusan yang cepat, tegas dan tepat. Sebab hidup ini bagaikan gelanggang perkelahian. Kau akan diajak dan didorong untuk berkelahi. Kini kau sudah menjadi laki-laki penuh. Kau harus berani menempuh perjalanan hidup seorang diri. Teringat akan kata itu, teringatlah dia kepada semua gurunya yang telah berani mengesampingkan persoalan pribadi. Oleh pikiran itu terus saja ia menguatkan diri. Dengan menegakkan kepala ia berkata, "Paman, bangunlah. Baiklah hal ini kupikirkan dahulu dengan perlahan-lahan." Lemah dan penuh bimbang bunyi keputusan Sang Haji. Tetapi ini bukan suatu ramalan di kemudian hari. Ilmu sakti Bende Mataram dan Kiai Tunggul Manik menjanjikan pewarisnya akan merubah otaknya menjadi cerdas luar biasa tegas dan gagah tak terlawan. Kebimbangannya itu disebabkan karena dalam usia muda sudah dihadapkan suatu persoalan yang maha berat dan maha pelik. Kelak setelah memperoleh pengalaman-pengalaman keputusannya bahkan akan mengejutkan dan menggegerkan pendekar-pendekar tua yang sudah kenyang makan garam. Tetapi Sidi Mantra tak mau mengerti persoalan rumit yang sedang dihadapi anak muda itu. Dengan masih membungkuk ia berkata nyaring. "Tidak. Selama barang hantaran rakyat belum engkau terima dengan keikhlasan hatimu, biarlah aku mati membungkuk seperti binatang." Sang Haji jadi kewalahan. Terpaksa ia menjawab, "Paman Sidi Mantra, pedang Sokayana telah bergantung di pinggangku dan sedikit banyak ibuku telah berhutang budi kepada Paman Kamarudin. Bukankah berarti sudah kuterima penuh?" Itulah Sang Haji. Dia seorang pemuda yang harus dipaksa, sehingga akhirnya harus memasuki dunia yang tidak dikehendaki sendiri. Bagus. Begitulah baru benar. Ucapan seorang laki-laki berharga 1000 gunung. Biarlah aku bersembah lagi untuk kata-katamu, seru Sidi Mantra puas. Ia benar-benar menyembah lagi kemudian menegakkan badan dengan mata berseri-seri. Sebaliknya Inu Kertapati masih saja menelungkup mencium tanah. Sang Haji jadi tak mengerti. "Paman Kertapati, apakah kata-kataku kurang terang?" Inu Kertapati tak segera menjawab. Dan setelah Sang Haji mengulangi ucapannya, ia berkata, "Sama sekali aku tak menyaksikan kemuliaan hatimu.
Hanya saja seumpama seekor burung baru bersayap sebelah. Mengapa begitu? 2 hari lagi kami akan mengadakan suatu himpunan besar. Engkau sudi datang tidak? Sang Haji berpikir sejenak kemudian menyahut, bangunlah dahulu. Masakan berbicara dengan bertiarap? Berilah aku keputusanmu dahulu. Sedih hati Sang Haji diperlakukan begitu. Terpaksa ia menjawab, baiklah aku datang. Di mana? Barat Daya. Di manakah itu? Gunung Cibugis, sahut Inu Kertapati. Setelah berkata demikian, ia melompat bangun. Sang Haji menjadi sibuk lagi. Teringatlah dia kepada pembicaraan Toha dan Kosim di Unggun Batu Rababa Tapa seminggu yang lalu. Mereka harus datang di suatu tempat di Barat Daya. Juga penunggang kuda yang dilihatnya di luar kota. Mendadak suatu pikiran menusuk benaknya. Terus saja ia berkata, paman sekalian. Aku pernah mendengar suatu nama, Gusti Amat. Tolong berilah keterangan padaku, siapa sebenarnya beliau yang mulia itu? Inu Kertapati dan Sidi Mantra tercengang sejenak. Mereka saling memandang. Kemudian Inu Kertapati menjawab, biarlah sampai di sini kita berpisahan. Kami tak berani memberi keterangan. Tetapi 2 hari lagi, engkau akan mengerti sendiri. Setelah berkata demikian, membungkuk hormat. Sidi Mantra pun begitu juga. Kemudian mereka pergi mengambil jalannya. Tak terasa Sang Haji menghela napas, ia sadar persoalan baru bakal dihadapi lagi. Dengan merenung-renung ia mengawasi kepergian mereka. Setelah itu barulah ia ingat pulang. Pagi sudah tiba benar-benar. Langit cerah. Angin pun terasa riang. Mengingat membawa pedang tak berani ia melalui keramaian kota. Segera ia menjejak tanah dan seperti terbang melintasi tepi kota. Sebentar saja tibalah dia di depan rumahnya. Keesokan harinya pada pagi hari, Sony datang. Inilah untuk yang pertama kalinya gadis Indo itu datang berkunjung semenjak ia tiba kembali di Jakarta. Sony Dehop mengenakan pakaian serba merah. Kulitnya yang putih nampak menjadi menyolok. Bersih terawat dan berkesan cemerlang. Rambutnya terurai panjang. Kemilauan oleh minyak wangi dan sinar matahari. Hidungnya yang mancung kelihatan tegas. Bibirnya bergincu. Alisnya bercelak. Matanya bening. Semua itu menambah keserasian tubuhnya yang molek, montok lagi padat. Seperti biasanya ia lincah dan polos hati. Begitu melihat Sang Haji, terus saja ia berkata, halo. Kau bawalah senapanmu. Mari kita berburu. Terhadap Sony Dehop selamanya Sang Haji menganggapnya sebagai kawan bermain. Selain tak pandai berbicara, sikapnya dingin. Sony Dehop mengenal hal itu. Karena itu tak bersakit hati, sewaktu Sang Haji hanya mengangguk sebagai jawabannya. Lainlah halnya dengan Rukmini. Meskipun ia seorang perempuan dusun yang sederhana, tetapi ramah. Dengan pandang terang ia menyambut bakal menantunya di serambi depan. Ia terus membawanya masuk dengan menggandeng tangan. Menggandeng tangan bagi adat barat tiada lazim dilakukan, kecuali apabila hati sedang diamuk asmara. Tetapi manusia dimanapun juga tahu apa arti menggandeng tangan. Itulah tanda suatu penerimaan dengan hati terbuka. Karena itu hati Sony Dehop merasa bahagia kena gandeng Rukmini. Ibu, Sang Haji hendak kuajak berburu. Kukira ia sudah cukup beristirahat. Boleh toh, Ibu? Rukmini tertawa. Tertawa untuk membuat senang dan membesarkan hati sendiri. Buat Rukmini, Sony Dehop masih nampak sebagai majikannya. Meskipun ia tahu gadis Indo itu bakal menjadi menantunya, dalam hati tetap merasa rendah diri. Jangan lagi Sang Haji, aku pun menjadi milik Nona. Masakan mesti minta izin segala. Jiwa kami berdua, siapakah yang memelihara? Bagi hati Rukmini yang sederhana, hutang budi berada di atas jiwanya sendiri. Karena itu ucapannya keluar dari ketulusan hatinya sendiri. Sudah barang tentu Sony Dehop tak enak mendengar pernyataan itu, meskipun diam-diam hatinya senang. Bukankah berarti Sang Haji menjadi miliknya? Teringat cara Sang Haji menyia-nyiakan radang birahinya di perkemahan dahulu, ia jadi terhibur. Namun dia menyahut, mana bisa ibu dan Sang Haji menjadi milikku? Baik aku maupun ibu berdua milik Tuhan. Ya toh? Rukmini tertawa. Melihat Sony mengenakan pakaian begitu mentereng, ia merasa sayang. Maka ia berkata,
Hanya dengan suara nyaring. Sayang Nona, kalau pakaian sebagus itu untuk pergi berburu. Lebih baik, ajaklah Sang Haji melihat-lihat kota. Mumpung udara terang. Sudah beberapa hari ini udara Jakarta terus cerah setelah dikerumuni hujan hampir 10 hari. Hawa yang lembab terasa menjadi hangat. Berpesiar dalam hari demikian, memang menyenangkan. Sonny The Hope sendiri sebenarnya tiada berniat berburu sungguh-sungguh. Itulah hanya suatu dalih belaka. Semenjak ia mendahului ayahnya tiba di Jakarta, ia hanya mempunyai satu harapan. Dalam kesepiannya ia akan memperoleh kesempatan menggugah rasa birahi Sang Haji. Sonny The Hope berumur 2 tahun lebih tua daripada Sang Haji, sudahlah wajar apabila perkembangan masa birahinya jauh lebih cepat daripada Sang Haji. Apalagi ia berdarah barat dan beradat polos serta terbuka pula. Sudah semenjak 2 tahun yang lalu ia membangunkan jembatan birahi. Tapi jangankan ia bisa berharap yang bukan-bukan, sebuah ciuman belum pernah diperolehnya. Kini ia memutuskan hendak bertekad, membawanya ke dunia itu. Begitu Sang Haji datang berkunjung, terus saja ia hendak memasang jala. Ternyata Sang Haji tak pernah muncul. Tak mengherankan ia jadi uring-uringan. Sebenarnya dia ini manusia, atau batu karang? Ia mendongkol. Sonny The Hope bukannya seorang gadis murahan. Ia mempunyai kecantikan lembut yang jarang dimiliki bangsanya sendiri. Ia seorang gadis terpelajar pula. Banyak pemuda-pemuda yang gandrung padanya. Malahan sering pula opsir-opsir jejaka memberanikan diri melamarnya. Namun semua itu dijauhi dan ditolaknya dengan tegas. Itulah sebabnya ia menjadi heran sendiri, apa sebab dirinya bisa tertambat pada seorang pemuda bumi putra yang berhati beku. Dalam kebanyakan hal ia bersikap mengalah. Setia menunggu masa kepergiannya. Menyusul ke Jawa Tengah. Bersedia menyerahkan diri pada sembarang waktu dan sembarang tempat. Namun masih saja ia menumbuk batu. Hati siapa yang tidak mendongkol? Untunglah dia seorang pelajar. Dalam kemendongkolannya, masih sanggup ia berpikir. Katanya di dalam hati, 6 tahun saya mengenal dia. Selama itu belum pernah bergaul rapat. Tak mengherankan, ia belum dapat memasukkan diriku menjadi bagian hidupnya. Biarlah mulai sekarang aku membuat rencana-rencanaku sendiri di luar tata pengamatan orang-orang tua. Bukankah kemudian hari aku bakal menjadi miliknya dan dia sebaliknya? Kalau tidak kumulai sekarang, menunggu kapan lagi? Sang Haji akan kuajak berburu, berenang, bersampan, berpacu kuda, mengail atau bermain kartu. Masakan dia akan tetap tidur? Mustahil dia manusia yang terdiri dari darah daging tidak tersadar apa arti kegairahan hidup. Memikir demikian timbullah semangatnya. Bahkan radang birahinya kian menyala-nyala. Dan begitulah pada hari itu ia datang mengajak berburu. Sang Haji bisa berkelana selama 2 tahun ini. Masakan masih tertarik kepada penglihatan-penglihatan di dalam kota, katanya nyaring. Tetapi sekiranya menurut ibu hari ini bagus untuk berpesiar di dalam kota, biarlah kuajaknya ke pantai. Hat itulah lebih bagus, Rukmini menyetujui. Kemudian berseru kepada Sang Haji. Haji, kau kenakanlah pakaian yang baik. Sang Haji muncul dengan pakaian berburu dengan menyandang senapan. Ia kelihatan gagah dan agung. Itulah disebabkan tenaga sakti yang mengeram dalam dirinya, sehingga wajahnya nampak segar dengan pandang mata tajam luar biasa. Ibu berkata apa? Ia menegas kepada ibunya. Berpakaianlah yang baik. Nona Sonny tak jadi berburu. Kau diajak berpesiar di dalam kota. Kemudian ke pantai. Mau tidak? Ujar Rukmini. Kemana saja baik, sahut Sang Haji setelah berdiam diri selintasan. Ia menyiratkan pandang kepada Sonny. Gadis itu tersenyum menyiasati. Katanya lagi merasa, apakah pakaianku kurang serasi? Dengan tak usah menunggu komentar, segera ia masuk ke kamarnya kembali berganti pakaian. 1/4 jam kemudian ia dan Sonny telah berada di jalan. Mereka berkuda dengan perlahan-lahan. Pada dewasa itu, bepergian dengan menunggang kuda adalah lazim. Kebanyakan penduduk bahkan berjalan kaki, sedang kereta berkuda hanya untuk yang kaya, para pembesar pemerintahan dan tuan-tuan tanah. Sonny The Hope nampak senang dan berbahagia. Itulah untuk pertama kalinya ia berkuda berjajar dengan Sang Haji tanpa diganggu oleh orang lain.
Dahulu dia sering bepergian dengan Sang Aji, tetapi bersama-sama ayahnya atau rombongan pemburu. Sangat jauh bedanya dengan pagi itu. Ia merasa dunia seolah-olah disediakan untuk dirinya seorang. Tak mengherankan pandang matanya berseri-seri. Dan hal itu membuat kecantikannya semakin bertambah saja. Lutung kita dahulu sudah pandai menangkap perintahku, kau masih ingat tidak? Ia mulai berbicara. Tentang lutung hadiah Ki Tunjung Biru, sudah dilihatnya kembali sewaktu Sony membawanya ke Benteng Batu. Karena itu ia lantas mengangguk. Apakah hendak kau bawa berpesiar? Ia berkata. Tidak. Pagi ini tak kubiarkan diriku diganggu siapa saja, sahut Sony De Hoop. Setelah berkata demikian, ia kemudian membicarakan perkara lutung itu, bagaimana cara ia mendidiknya dan merawatnya. Sang Aji mendengarkan dengan berdiam diri. Hatinya berprihatin, teringat padanya yang memberinya lutung itu. Dialah Ki Tunjung Biru yang tertawan oleh Mayor De Hoop dan sekarang entah di mana disekapnya. Sekonyong-konyong Sony De Hoop berkata mengalihkan pembicaraan, Sang Aji, mengapa engkau dahulu meninggalkan aku dengan menjebol tenda? Diingatkan perkara itu, hati Sang Aji terkejut. Dasar ia tak pandai berbicara, maka ia menyahut sebenarnya, aku takut kepada ayahmu. Sony De Hoop tertawa. Katanya, meskipun andai kata ayah memergoki dirimu, dia takkan menyusahkan dirimu. Kau percaya tidak? Mengapa begitu? Sewaktu engkau membobol keluar, masakan tenda tidak bergerak? Meskipun halus seperti angin lalu, namun sudah cukup membangunkan rasa curiga ayah. Ia memandang padaku. Syukur ia tidak berniat menyelidiki aku sampai melit, ujar Sony De Hoop. Hati Sang Aji memukul sampai wajahnya berubah. Diam-diam ia menyesali kesembronoannya. Apakah ayahmu mengetahui, sewaktu aku berada dalam tendamu? Berbicara tentang pengalaman itu, Sony De Hoop yang berhati polos menjadi gemas. Dengan mata membelalak ia mendamprat. Bagus ya. Kau pergi saja tanpa pamit. Dasar Sang Aji tak pandai berbicara, ia lantas merasa diri bersalah. Maka dengan sungguh-sungguh ia menyahut, itulah suatu kejadian yang memalukan sampai tak berani aku minta maaf. Suatu kejadian yang memalukan? Sony De Hoop mendongkol. Aku justru. Ia tak meneruskan. Wajahnya berubah menjadi merah muda. Betapa polos hatinya, ia seorang gadis. Lalu cepat-cepat ia mengalihkan, ayah mendamprat aku habis-habisan. Meskipun sampai kini ia tak pernah lagi menyinggung-nyinggung soal itu. Tapi kukira dia sudah dapat menebak dengan jitu. Sang Aji menjadi perasa. Ia mengamat-amati wajah Sony De Hoop hendak mencari kesan. Gadis Indo itu cantik tiada cela. Dalam pakaiannya yang berwarna merah, ia nampak bersemarak. Ayahnya menaruh curiga kepada Sang Aji. Tetapi mengingat perhubungannya dengan putrinya, ia tidak mau bertindak. Sebab Sony adalah anak satu-satunya. Tiba-tiba gadis itu berkata di luar dugaan. Sang Aji, sebenarnya kita ini sudah bertunangan belum? Sang Aji tergetar hatinya. Ia bukan seorang pemuda tolol sebenarnya. Nalurinya sebagai seorang laki-laki tahu dan sadar kemana tujuan ucapan Sony De Hoop. Teringat bagaimana cara Sony De Hoop menanggapinya di tenda dahulu, wajahnya terasa menjadi panas. Buru-buru ia menyahut, waktu itu aku lagi disibukkan urusan. Sebenarnya apakah kepentinganmu dengan tawanan itu sampai-sampai engkau begitu bersungguh-sungguh, potong Sony De Hoop. Sang Aji merasa diri terdesak, ia harus berkata dengan sebenarnya. Tetapi waktu itu mereka berada di tengah kota. Maka ia berkata, Sony, di sini kita tidak dapat berbicara dengan leluasa. Bagaimana kalau kita ke pantai? Bagus. Mengapa tidak semenjak dahulu, sahut Sony De Hoop bergembira. Itulah untuk pertama kalinya Sang Aji yang memegang peranan. Biasanya kegiatannya datangnya dari dia. Hatinya lantas menjadi bahagia, ia mendahuluinya dengan memacu kudanya. Karena itu pada tengah hari mereka telah tiba di tepi pantai. Bersambung ke bab 123. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.